Slay the Gods, episode 52. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Lapangan latihan menembak gratis. Mengenakan kacamata anti peluru dan penutup telinga, Bailey Pangpang mengangkat pistolnya. Matanya sedikit menyipit, dan wajah tembamnya yang biasanya tidak serius tampak luar biasa serius saat ia menarik pelatuknya berulang kali. Bang bang bang, 3 kali tembakan terdengar berurutan, peluru-peluru itu mengenai sasaran yang berjarak 200 meter hampir bersamaan, dan bibir Bailey Pangpang sedikit melengkung. 10 dering, 10 dering, 10 dering. Suara itu berasal dari lapangan tembak elektronik. Bailey Pangpang dengan puas meniup moncong senjatanya, lalu melepas penutup telinganya dan meregangkan badan. Latihan menembak, tidak ada yang istimewa. Dia berjalan ke sebuah kursi dan duduk, meneguk beberapa teguk air, lalu menyilangkan kakinya dengan santai. Setelah 2 bulan penyesuaian, dia mulai terbiasa dengan arus mental dari jam tangan itu, dan setidaknya dia tidak akan mulai melakukan salto tanpa alasan. Meskipun begitu, beberapa hari pertama masih cukup melelahkan baginya, dan dia kehilangan banyak berat badan. Siapa yang tahan membayangkan tubuhnya tiba-tiba melakukan salto ke belakang saat hendak tertidur? Yang paling penting, salto belakangnya tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga membangunkan Lin Qiye, yang sedang tidur nyenyak di sebelahnya, karena dentang yang tiba-tiba. Itu adalah kedua kalinya Lin Qiye memendam niat membunuh terhadap Bailey Pangpang. Sekarang waktunya latihan menembak bebas. Latihan menembak bebas dilakukan tanpa pengawasan instruktur dan semata-mata untuk membiasakan para rekrutan dengan penggunaan senjata api. Lagi pula, semua yang perlu diajarkan sudah diajarkan. Sekarang mereka butuh banyak latihan, yang bisa dianggap sebagai waktu luang setelah kelas teori. Menembak adalah keahlian Bailey Pangpang, jadi tentu saja itu adalah latihannya yang paling santai dan menyenangkan. Ngomong-ngomong, rasanya sudah 2 bulan sejak terakhir kali aku bertemu instruktur Gu. Kemana dia pergi? Tanya Bailey Pangpang, seolah teringat sesuatu. Cao Yuan, yang berada di sebelah, menatap sasaran di kejauhan, tampaknya tidak menyadari apapun, dan menarik pelatuknya berulang kali. Dor dor dor, 10 dering, 9 dering, 9 dering. Dia mendesah, meletakkan pistolnya, dan menggelengkan kepalanya. Tidak tahu sama sekali. Bailey Pangpang memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, seolah-olah ia memahami sesuatu. Apakah dia kembali ke kampung halamannya untuk menikah? Saya ingat, dia sepertinya sudah lama menikah. Pernikahan kedua. Cao Yuan mengabaikan imajinasi liar Bailey Pangpang dan diam-diam memutar matanya. Saat itu, 3 tembakan lagi terdengar. Dor dor dor, meleset, meleset, meleset. Lin Qiye. Dia meletakkan senjatanya dengan santai, berbalik, berjalan ke kursi, dan duduk, tatapannya ke arah lapangan tembak dipenuhi dengan kebencian. Hehehe, Qiye, kamu benar-benar harus mengasah kemampuan menembakmu. Dari 200 rekrutan ini, tak banyak yang bisa meleset 3 kali berturut-turut, kata Bailey Pangpang sambil menyeringai, lalu menepuk dadanya dengan percaya diri. Kalau kau bertanya padaku, kenapa kau tidak jadi muridku saja? Aku akan mengajarimu sedikit keahlian menembakku. Kau, Lin Qiye meliriknya dan berkata pelan, kau akan menjadi lawanku dalam latihan pertarungan jarak dekat nanti. Saudaraku, aku salah, aku benar-benar salah. Tubuh Bailey Pangpang bergetar. Lin Qiye dengan tenang menyesap air, alisnya sedikit berkerut. Namun, hilangnya instruktur Gu selama 2 bulan memang aneh. 2 bulan yang lalu, setelah Lin Qiye mengajukan pertanyaan sulit itu kepada instruktur Gu menghilang dalam beberapa hari. Bahkan kelasnya pun diambil alih sementara oleh instruktur lain. Lin Qiye berharap instruktur Gu bisa memberinya jawaban, tetapi ia malah menunggu selama 2 bulan. Lin Qiye. Saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar dari kejauhan. Lin Qiye menoleh dan melihat instruktur Hong melambai padanya. Setelah ragu-ragu sejenak, Lin Qiye segera keluar. Instruktur Hong, apa yang bisa saya bantu? Tanya Lin Qiye dengan bingung saat keduanya berjalan keluar dari lapangan tembak. Instruktur Hong mengamatinya cukup lama sebelum berkata dengan suara rendah, tidakkah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Lin Qiye terkejut. Aku
Apa yang kulakukan? Instruktur Hong menghela napas panjang. Pertanyaan gila macam apa yang kau ajukan pada instruktur Gu? Itu membuatnya gila. Dia masih dirawat di rumah sakit jiwa. Mulut Lin Qiye terbuka lebar, matanya dipenuhi keterkejutan. Apa itu? Instruktur Gu, apakah dia mengalami gangguan jiwa? Karena Anda sendiri yang membuat pertanyaannya. Apa saja gejala spesifiknya? Dia benar-benar terobsesi. Wajah instruktur Hong menunjukkan ekspresi getir. Dulu, dia selalu menatap kosong ke dinding setiap hari, menggumamkan hal-hal seperti, dunia nyata, palsu, dunia ini, apa sih, kita tidak bisa membuktikannya, dan tiba-tiba dia mulai memberi isyarat dengan liar, mengatakan dia ingin pergi mencari dunia nyata. Namun, setelah 2 bulan perawatan, kondisinya membaik dan ia kini mampu menjalani kehidupan normal. Lin Qiye tercengang. Bukankah ini hanya tiruan dari Merlin? Kalau dipikir-pikir lagi, rasanya tidak aneh. Instruktur Gu, seperti Merlin, adalah orang yang penuh rasa ingin tahu tentang dunia, dan mereka berdua sepertinya suka terjebak dalam suatu masalah. Setelah tersiksa oleh suatu masalah untuk waktu yang lama, mereka memang cenderung bertindak tidak normal. Apakah ini berarti bahwa pola pengobatan yang diterima instruktur Gu di rumah sakit jiwa juga dapat diterapkan pada Merlin? Mata Lin Qiye berangsur-angsur cerah. Aku di sini bukan untuk menginterogasimu. Lagi pula, ini tidak ada hubungannya denganmu, instruktur Gu lah yang terjebak dalam masalah ini. Jadi, apa tujuanmu melakukan ini? Kau tahu, kami penjaga malam berbeda dari profesi lain. Kami berurusan dengan terlalu banyak rahasia, jadi tidak pantas bagi kami untuk berlama-lama di rumah sakit jiwa. Itu sebabnya kami akan meminta instruktur Gu untuk pulang dan memulihkan diri. Dalam beberapa hari, dia mungkin harus kembali ke kamp pelatihan untuk mengemasi barang-barangnya dan pulang. Jika kau bertemu dengannya, sungguh, jangan pernah sebut-sebut dunia nyata lagi padanya. Kalau kamu lihat dia, jalan aja di sekitar dia dan jangan sampai dia menabrakmu. Apakah kamu mengerti? Lin Qiye berkedip dan mengangguk patuh, saya mengerti. Baiklah, kembali berlatih. Instruktur Hong akhirnya merasa lega, melambaikan tangannya, dan berbalik untuk pergi. Lin Qiye tertinggal di sana, dan setelah instruktur Hong pergi, sudut mulutnya tak dapat menahan senyum. Aku perlu meminta bantuanmu. Kembali di lapangan tembak, Lin Qiye menatap Bai Li Pangpang dan Cao Yuan dan berbicara dengan serius. Keduanya bertukar pandang bingung. Ada apa? Jika kamu melihat instruktur Gu di kamp beberapa hari ke depan, segera beritahu aku. Kenapa? Cao Yuan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya ingin menanyakan sesuatu padanya. Bai Li Pangpang merenung sejenak, apakah itu penting? Sangat penting. Baiklah, serahkan saja padaku. Bai Li Pangpang menepuk dadanya, mengeluarkan 3 jam tangan Rolex dari sakunya, mengangkatnya tinggi-tinggi, menarik napas dalam-dalam, dan dengan lantang berbicara kepada para rekrutan lain yang sedang berlatih di lapangan tembak. Saudara-saudara, saya ingin meminta bantuan kalian semua. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Gerbang utama kamp pelatihan. Seorang pria berpakaian kasual dan bertopi bisbol menyelinap masuk. Ia melihat sekeliling dengan waspada dan diam-diam menarik maskernya hingga menutupi seluruh wajahnya. Siapa Anda? Tanya instruktur yang menjaga pintu dengan bingung. Pria itu mengeluarkan kartu identitas dari sakunya, menyerahkannya kepada instruktur, menarik ujung maskernya, dan berbisik. Ini aku, Pak Tua Gu. Mata sang instruktur terbelalak. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Instruktur Gu mendesah, setelah 2 bulan berpisah, wajahnya tampak lesu. Saya tinggal di rumah sakit sebentar dan kembali untuk mengambil beberapa barang, tetapi dokter menyarankan saya untuk menghindari bertemu siapapun yang berhubungan langsung dengan penyakit saya. Singkatnya, saya harus menghindari dikenali. Begitu, instruktur itu mengangguk, cepat masuk, dan keluarlah segera setelah selesai. Para rekrutan baru itu seharusnya sedang makan di ruang makan sekarang, ambil saja rute yang lebih panjang. Bagus, instruktur Gu mengangguk, menutupi wajahnya lagi, dan berlari secepat angin menuju area asrama instruktur. Seperti yang dikatakan instruktur di pintu masuk, sebagian besar rekrutan baru sekarang makan di kantin, dan hampir tidak ada orang di kamp pelatihan. Sesekali, beberapa rekrutan baru akan lewat,
Tetapi tidak satu pun dari mereka adalah tipe orang yang tidak ingin dilihat oleh instruktur Gu. Tetapi, dia selalu merasa bahwa setiap rekrutan baru yang lewat menatapnya dengan pandangan aneh. Instruktur Gu menggelengkan kepala, merasa ia terlalu memikirkannya. Lagi pula, ia terbungkus seperti itu, berapa banyak orang yang mungkin mengenalinya. Dan kalaupun mereka mengenalinya, mungkin itu tidak akan terlalu penting. Instruktur Gu kembali. Seorang rekrutan baru dengan hati-hati memeriksa instruktur Gu untuk waktu yang lama, lalu menarik napas dalam-dalam dan berteriak sekeras-kerasnya. Setelah suaranya terdengar, serangkaian suara segera menyusul di kejauhan, seperti api suar yang dinyalakan, terus berlanjut sampai ke arah kafetaria. Instruktur Gu sudah kembali. Dia ada di pintu masuk asrama instruktur. Instruktur Gu terlihat di pintu masuk asrama instruktur. Laporkan. Instruktur Gu terlihat di pintu masuk asrama instruktur. Instruktur Gu, apa-apaan? Suatu firasat buruk tiba-tiba muncul dalam hati instruktur Gu. Dia mulai berlari. Dia sudah sampai di sisi timur tempat latihan. Dia melintasi lapangan latihan. Dia sudah tiba di pangkalan pelatihan pasukan khusus. Targetnya area kantor. Laporkan. Targetnya area kantor. Para rekrutan yang tersebar di mana-mana bagaikan radar berjalan seukuran manusia, melaporkan lokasi instruktur Gu secara langsung. Instruktur Gu hampir muntah darah. Ia tak pernah menyangka akan mengalami kekacauan seperti ini hanya karena kembali untuk mengambil beberapa barang. Sesosok makhluk melesat melintasi jalan di depan, menghalangi jalan instruktur Gu. Saat melihat orang yang datang, jantung instruktur Gu berdebar kencang. Lin Qiye terbatuk 2 kali, melambaikan tangan kepada instruktur Gu, dan berkata sambil tersenyum, "Instruktur Gu, lama tidak bertemu." "Sudah lama tidak bertemu, aku tak akan pernah melihatmu lagi." Instruktur Gu menahan keinginan untuk melarikan diri. Lagi pula, ia seorang instruktur, dan tidak ada alasan baginya untuk melarikan diri ketika melihat para prajurit yang dipimpinnya. Karena ia sudah bertemu mereka, lebih baik ia menghadapi mereka secara langsung. "Ada yang kau butuhkan?" Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berbicara perlahan. Sebenarnya, aku cuma mau tanya, apa kata dokter?" Lin Qiye menggaruk kepalanya. "Maksudku, bagaimana dia memperlakukanmu?" Bibir instruktur Gu berkedut. Jadi mereka sudah tahu tentang penyakitnya. Astaga, ini sangat memalukan. Itu bukan masalah besar. Saya hanya memberinya beberapa nasihat, dia minum obat, lalu dia rileks, dan dia baik-baik saja, kata instruktur Gu samar-samar. "Bagaimana kamu menghiburnya? Obat apa yang dia minum?" "Instruktur Gu, kamu sakit." Dia tak dapat menahan diri untuk mengumpat. Lin Qiye memikirkannya dengan serius sejenak, lalu mengangguk, "Ya, aku mau." "Instruktur Gu, sebenarnya, setelah aku menanyakan pertanyaan itu, aku terus-menerus memeras otak, tidak bisa tidur di malam hari, dan kondisi mentalku semakin memburuk. Terkadang aku merasa benar-benar linglung." Lin Qiye mengusap dahinya, suaranya agak serak, "Kurasa aku juga." "Kamu juga sakit." Instruktur Gu terharu. "Jadi, aku ingin tahu bagaimana kamu pulih, mungkin ini bisa berhasil untukku juga." Instruktur Gu menatap Lin Qiye dalam diam untuk waktu yang lama, lalu mendesah tak berdaya, "Baiklah, ikutlah denganku." Secercah kegembiraan muncul di mata Lin Qiye saat dia mengikuti instruktur Gu ke kantor. Sekitar 20 menit kemudian, Lin Qiye keluar dari gedung kantor dengan perasaan puas. "Akhirnya, kami berhasil. Rumah sakit jiwa para dewa. Berhenti, jangan lari. Hahaha. Squidward, Squidward, kau tak bisa menangkapku. Hahaha." Petik 2 titik. Orang gila, orang gila. Berhenti di situ. Ubur-ubur, ubur-ubur besar. Squidward, ayo kita tangkap ubur-ubur. Tangkap aku, kakiku. Jangan lari. Aduh, cucuku, pelan-pelan. Jangan sampai jatuh. Di halaman, Nix duduk santai di kursi goyang, memperhatikan bintang laut merah muda berlarian dan Li Yifei yang kelelahan, sementara senyum ramah muncul di wajahnya. Li Yifei menggertakkan giginya, mengerahkan seluruh tenaganya, dan berlari ke arah bintang laut merah muda itu. Sambil meraung, ia memasukkan obat penenang ke dalam tubuhnya. Bintang laut merah muda itu bergoyang, langkahnya perlahan melambat, dan akhirnya jatuh ke tanah, berubah kembali ke wujud Merlin. Li Yifei pun menjatuhkan diri ke tanah, menatap kosong ke langit di atas, terengah-engah.
Segera setelah itu, sesosok yang mengenakan jas putih muncul di depannya. Li Yifei hampir menangis, dan dia mencengkeram lengan baju Lin Qiye, terisak-isak saat dia mulai mengeluh. 7 malam, pekerjaan ini tidak manusiawi. Sekarang aku harus mencuci pakaian, memasak, membujuk Nix, memberinya obat, dan berlomba dengan bintang laut mesum ini seharian. Ini sangat sulit. Lin Qiye menundukkan kepala dan menepuk bahunya. Li Yifei, kau harus kuat. Lagi pula, kau bukan manusia, kau iblis ular. Li Yifei, jadi, kapan kamu akan mengirim perawat berikutnya? Aku benar-benar tidak bisa mengurusnya sendiri. Ini mungkin butuh waktu lebih lama. Lin Qiye menggaruk kepalanya. Lagi pula, aku masih di kamp pelatihan dan tidak bisa berhubungan dengan misteri lainnya. Lin Qiye telah melihat bahwa sel-sel di bawah kantor dekan hanya dapat menyimpan misteri dari mitos atau legenda. Jiwa manusia yang dibunuhnya tidak akan diserap, apalagi menjadi pengasuh. Mata Li Yifei langsung kehilangan harapan hidup. Lin Qiye membantunya berdiri dan berkata, "Tidak apa-apa, pergilah menyiapkan makan siang. Aku akan bicara dengan Merlin."